Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azam Syamil Basayev. Di video kali ini saya akan membuat video tentang khutbah Jumat yang ditugaskan oleh Pak Akmal. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insani wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucapkan karena banyak anugerah termasuk nikmat yang tak terhingga telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat berbuat baik kepada sesama manusia. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semuanya, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita semua harus terus-menerus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita ke dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita semua, memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebelum porsi usia kita semakin berkurang, itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lebih-lebih tidak pernah melewatkan kecuali berikhtiar, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu sebagai menjadi pengingat penting untuk kita semua, yaitu yang berbunyi lan tarji'a al-ayyamu allati madot, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Ini adalah pengingat bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan sebagai pedang, bila tak pandai menggunakannya ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berkurang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti, usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karenanya, di sisa usia kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, marilah
kita gunakan sebaik-baiknya dengan hal amal-amal soleh, kematian tidak akan pernah memihak kepada kita dan berkompromi kepada usia. Anak-anak, tua maupun muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'rif fi malil mawasimil minal wazaif. Nabi bersabda, wa fi tarmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa husna amaluhu qila fa ayyu an-nasi syarru qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang artinya dalam riwayat Imam Tirmizi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikarunia umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanya lagi, dan siapakah paling jelek manusia? Nabi menjawab, oleh karenanya orang yang paling jelek yaitu orang yang panjang umurnya tapi perbuatan-perbuatannya buruk. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikarunia umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya, mereka telah dikarunia umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitupun sebaliknya, orang yang dikarunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan, melanggar perintah-perintah yang Allah telah tegakkan dan tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka orang itu termasuk orang-orang yang paling buruk. Oleh karenanya, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan yang dilakukan? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu kita demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarrafil wal ikhtiram. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan hadza baladina Indonesia wa min buldani muslimina amma
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.